Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Ada titik masuk, bab 6891 sampai bab 6895. Adik Joseph tidak sembuh dari syok dan kejutan. Mereka tidak bisa mengerti bahwa bos telah merencanakan begitu banyak hari hanya untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Gustavo. Tetapi ketika ia akan melakukannya, tiba-tiba seorang bos muncul. Kuncinya adalah orang ini jauh lebih muda dari bos. Apa yang lebih mengejutkan adalah paman muda berdiri dan mengatakan satu kata, dan bos segera mengakhiri semua rencana. Namun, karena mereka dipilih oleh Joseph untuk menerapkan rencana ini, setidaknya kesetiaan mereka dijamin. Sehingga bahkan jika mereka terkejut saat bos berbicara, mereka hanya dapat mematuhi tanpa syarat. Ye Chen juga tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Hari ini terjadi konflik antara kedua pihak dan adik Gustavo jatuh ke tanah. Bahkan jika keluarga Rothschild tidak datang untuk bertanya, sipir pasti akan bertanya apa yang terjadi. Gustavo tidak mati hari ini dan Joseph harus memberikan penjelasan kepada anak Gustavo. Oleh karena itu, bagaimana menstabilkan kedua ujungnya dan mencegah peristiwa hari ini memiliki konsekuensi berikutnya adalah prioritas utama saat ini. Lalu Ye Chen berkata kepada Joseph, keponakan yang lebih tua, pertama minta saudara-saudaramu untuk minggir. Aku perlu mengobrol menyenangkan denganmu dan Gustavo tentang sesuatu. Hanya ada dua hal dalam pikiran Joseph saat ini. Ye Chen adalah pamannya dan harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Jadi dia berkata kepada Ye Chen tanpa berpikir, "Paman, jangan khawatir, aku akan membuat pengaturan segera." Setelah itu, ia memanggil beberapa adik laki-laki, dan setelah berbisik sebentar, adik-adik langsung mundur lebih dari 10 meter jauhnya, meninggalkan ruang untuk mereka bertiga untuk berbicara. Ye Chen berkata pada saat itu, hal ini menjadi masalah besar hari ini. Semua tahanan telah melihat konflik antara kalian berdua lagi. Untungnya, mereka belum melihat Joseph akan membunuh orang. Jadi sekarang kita harus melakukannya, mendiskusikan penggunaan kaliber terpadu untuk menangani orang-orang ini di penjara, termasuk direktur, untuk mencegah masalah ini terus meningkat. Joseph dengan hormat berkata, "Paman Ye, kau bisa membuat keputusan atas semuanya. Aku akan mendengarkanmu." Ye Chen mengangguk dengan kepuasan dan memuji, "Keponakan yang baik, aku melihatmu dengan baik." Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Gustavo dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Gustavo cepat membungkuk dan berkata, "Ten, Ye, aku juga akan mematuhi perintahmu." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Karena Anda membiarkan saya membuat keputusan, saya akan memberitahu Anda solusi perkiraan saya. Pertama-tama, tidak peduli siapa yang bertanya tentang masalah penjara hari ini, harus dikatakan bahwa Joseph sangat tidak puas dengan hak istimewa yang telah dinikmati Gustavo sejak lama, sehingga dia ingin mengambil kesempatan untuk memberikan Gustavo pelajaran. Selain itu, di luar, tidak ada yang lain." Keduanya langsung mengangguk, benar-benar setuju dengan apa yang dikatakan Ye Chen. Ye Chen melanjutkan, "Kedua, mungkin ada informan anak Gustavo di sini. Jadi jangan tunggu dia berbalik dan bertanya tentang kesuksesanmu. Anda dapat meneleponnya ketika Anda bebas untuk sementara waktu. Katakan padanya,
Hari ini adalah ujian untuk melihat apakah ada tindakan dari para penjaga penjara, dan kemudian katakan padanya dia akan mencari kesempatan untuk menerapkan masalah ini dalam 2 hari ke depan. Joseph secara alami setuju 10.000%. Tetapi Gustavo mengatakan dengan kekhawatiran tertentu, apa yang harus saya lakukan jika anak saya terus mendorong Joseph untuk mengambil tindakan? Dia tidak bisa terus menunda. Kalau tidak dia pasti akan curiga, tersangka, akan menemukan orang lain untuk menyerang saya. Ye Chen mengangguk. Ini yang ingin saya katakan selanjutnya. Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, pertama-tama seperti yang saya katakan, ini hanya strategi pelatori, dan hanya dapat menunda hingga 2-3 hari paling lama. Oleh karena itu, aku akan menemukan seseorang untuk melindunginya segera. 2 atau 3 hari ini. Kesempatan. Gustavo bertanya gugup, apakah Anda memiliki rencana sekarang untuk melindungiku dari dibunuh oleh anakku, ya? Ye Chen tersenyum dan berkata, jika kau ingin menghentikan anakmu untuk membunuhmu di sini, maka kau harus mulai dengan direktur untuk memberikan perlindungan tambahan. Maka saya percaya tidak ada seorang pun di penjara ini dapat membunuhmu. Gustavo mengatakan dengan ekspresi yang sedikit malu. Meskipun sipir di sini tampaknya tidak memiliki status tinggi, dia sebenarnya anggota keluarga Rothschild. Dia hanya menerima perintah dari keluarga Rothschild dan tidak memperlakukan orang luar sama sekali. Aku akan meminta bantuan padanya. Dia tidak akan setuju. Sebaliknya, dia akan melaporkan situasi ke keluarga Rothschild segera. Jika keluarga Rothschild tahu bahwa anakku ingin membunuhku, maka mereka juga akan tahu bahwa aku kehilangan keberanian untuk mereka, dan pada saat itu aku hanya akan lebih berbahaya. Ye Chen bertanya, bisakah kau membawaku menemui sutradara ini? Aku tidak bisa, Gustavo berkata dengan tulus. Orang ini sangat aneh. Dia jarang menghubungi para tahanan. Dia hanya datang untuk memeriksa beberapa kali dalam setahun. Tahanan tidak bisa melihatnya di waktu lain, dan bahkan jika aku mau, jika Anda melihatnya, Anda harus menyapa dan memeriksa waktunya terlebih dahulu. Jika dia ingin bertemu denganku, dia akan pergi ke ruang resepsi terpisah di area penjara untuk menemuiku. Ye Chen bertanya terkejut, apakah mereka selalu bertemu di ruang resepsi? Pernahkah kalian ke kantornya? Tidak, Marvin bertanya lagi. Jadi bisakah kau datang ke kantornya dan menemuinya? Tidak, Gustavo menggelengkan kepalanya dan berkata, pemerintah di sini masih sangat ketat. Aku masih tidak tahu seperti apa area internal kantornya. Ye Chen bertanya dengan penasaran. Saya mendengar dari orang lain bahwa Anda memiliki banyak kebebasan di sini dan Anda dapat sering menyelinap keluar untuk menghabiskan malam. Kau memiliki gelar kebebasan yang tinggi, bahkan belum pernah ke area kantor internalnya. Gustavo berkata, meskipun sesekali aku bisa keluar dari area penjara untuk bersantai, dia juga membuat ketentuan denganku. Setiap kali aku keluar, pertama-tama aku harus berbohong tentang aku sakit, dan kemudian dokter akan mengeluarkan sertifikat observasi permanen. Setelah lampu padam di malam hari, orang-orang saya akan mengirim pengganti sementara saya, dan dia akan menghabiskan malam di rumah sakit menggantikan saya. Sementara penjaga penjara yang disetujui oleh kepala sekolah akan mengeluarkan saya bertopeng, dan mereka akan sangat berhati-hati setiap saat. Ye Chen menjentikkan bibirnya dan terus bertanya padanya, bisakah kau memperkenalkan aku pada sutradara ini? Siapa nama belakangmu?
latar belakang, usia, hobi, Del. Gustavo mengangguk dan berkata, Warden di sini bernama Bruce Weinstein dan umurnya 43 tahun. Ye Chen mengerut, Weinstein, nama belakang ini tampak aneh. Gustavo berkata, sungguh tidak biasa, itu nama Yahudi. Bruce Weinstein tidak terlalu terkenal. Tapi kau harus mendengar tentang paman jauhnya yang merupakan penjahat Hollywood yang terkenal. Ye Chen tiba-tiba menyadari, oh, aku tahu, dia penjahat Hollywood yang memperkosa ratusan bintang wanita. Ya, Gustavo mengangguk, Bruce mirip dengan paman jauhnya. Mereka berdua suka bermain dengan wanita. Selain menghasilkan uang, hobi terbesar mereka adalah wanita. Ye Chen mengangguk ringan dan berkata dengan senyum, jika kamu suka bermain dengan wanita, maka ada titik masuk. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, apakah ada transfer keuntungan antara Anda dan Bruce ini? Gustavo berkata, di permukaan, tidak ada transfer keuntungan. Setelah semua, dia adalah anggota keluarga Rothschild dan tidak berani terlalu sombong. Tapi diam-diam, aku menyuruh seseorang memperbaiki beberapa gadis cantik di luar. Setiap kali, ia tidak pernah menolak sekalipun. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, kau harus menemukan cara untuk membuat janji dengannya. Lebih cepat lebih baik, dan kau harus membawaku menemuinya. Gustavo bertanya, Ye, bagaimana aku harus mengenalkanmu? Ye Chen berkata, ini sederhana. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan saya di Meksiko sebelumnya. Tetapi Anda tidak mengharapkan saya untuk ditangkap karena imigrasi ilegal. Jadi Anda ingin dia merawat saya di penjara. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, jangan biarkan kebaikan mereka sia-sia, cepatlah dan siapkan beberapa gadis cantik untuknya. Semakin cantik semakin baik, mari kita rawat dia dengan baik malam ini. Gustavo mengangguk, baiklah, aku akan mengaturnya. Saat dia berbicara, dia mengambil ponsel dari sakunya. Ketika Joseph melihat dia benar-benar memiliki ponsel, dia langsung berkata tanpa sadar, sialan, dari mana kamu mendapatkan ponsel sialan itu? Berikan aku satu kapan-kapan. Ye Chen memutar matanya dan memarahinya, diam, kami sedang sibuk dengan bisnis, jangan menyela. Joseph segera menutup mulutnya dengan keterlibatan. Gustavo menemukan nomor dan menghubunginya. Setelah memberikan instruksi ke pihak lain melalui telepon, dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya sudah membuat pengaturan. Ada 2 Miss Worlds yang akan menghadiri acara di New York malam ini. Awalnya saya hanya ingin keluar dan bersenang-senang. Dan sekarang blues lebih murah. Ye Chen mengangguk, tidak terlalu cepat sekarang. Aku harus segera menemukan cara untuk menghubunginya dan membuat janji dengannya. Gustavo berkata tanpa berpikir, baiklah, Tuan Ye, aku akan segera menghubunginya, bersambung.